Tapi karena hawanya ada di dalam nas, maka disebut hawa nafsu. Gitu. Ya, ini ya kesalahan-kesalahan yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia yang sangat pintar, gitu ya. Itu. Coba lihat, naha bahasa Arab, bahasa Indianya apa? Ini. Ini sebagai retorika aja ya, supaya pada jangan serius banget gitu. Oke, poin sampai di sini udah firm nih, udah confirm. Harusnya jamaah sudah paham ya. Maka kita kasih kesimpulan. Nafs artinya apa Bapak-bapak? Diri, orang, pribadi. Sementara hawa artinya adalah keinginan atau kecenderungan biologis atau hasrat kebinatangan. Itu. Nih poin pertama nih Pak. Menyampaikan ini pun kita harus lihat matanya masing-masing peserta. Sudah paham atau belum nih? Gitu, ya. Oke, kalau misalkan pada ngantuk langsung teriak, "Catur, jateng!" Luar biasa Allah. Ya, pada diem baik. Catur jateng. Jadi itu ya. Oke ya. Nah, boleh juga ditambahkan, bukan tambahkan ilustrasi ya, diksi ya. Tambahkan diksi bahwa hawa dalam bahasa Indonesia itu kan hurufnya H, A, W, A. Tapi bahasa Arabnya banyak itu ya. Ada hawa, ada hawa. Itu harus dibedakan. Kalau hawa, alif bengkok di belakangnya, itu artinya adalah dorongan biologis. Kalau hawa, itu siapa? Udara ya. Kalau Hawa adalah ibunda Hawa, bahasa Inggrisnya adalah Eva ya, itu Hawa. Oke, ini sebagai penguat aja supaya kita jangan salah mengartikan Hawa gitu ya. Oke, ini yang pertama ini harus sudah firm nih, sudah confirm kepada peserta bahwa mereka paradigmanya berubah dari artinya nafs adalah dorongan jelek berubah menjadi diri. Ya. Hawa yang mereka bilang hawa nafsu kemudian menjadi nafsu saja, itu harus berubah menjadi hawa itu adalah kecenderungan biologis yang dia harus kita cegah. Apalagi kalau belajar tarekat ini, kalau saya ngomong begini namanya udah offset nih barusan nih. Offset karena ngomong belajar tarekat. Harusnya jangan keluar kalimat tarekat dulu dalam menyampaikan materi ini. Jangan keluar kalimat tarekat, jangan keluar kalimat tasawuf. Sebab ini baru definisi, baru pengertian. Gitu ya. Kalau udah keluar tarekat tasawuf, ini udah mulai ini lagi orang-orang nih, terutama yang tadinya benci sama tasawuf. Wah, ini ngarah-ngarahin ke tasawuf nih, gitu. Ya. Terus ke pengertian aja dulu, fokus ke pengertiannya dulu. Nah, baru kita giring apa sih yang disebut dengan hakikat daripada nafs, hakikat daripada diri. Kita pertanyakan kepada jamaah, sejak kapan atau manusia itu disebut sebagai manusia? Ada orang bilang sejak lahir, kan begitu ya? Berarti yang manusia itu yang mana? Mereka akan bilang, nih manusia. Gitu ya. Nih manusia. Nah, itu bukan manusia, itu dadamu gitu ya. Oke. Maka masukkan ini, materi ini. Ya. Manusia, kalau disebut manusia adalah hanya sekedar tubuh, maka apa beda manusia yang ini ya, yang kanan dengan yang kiri? Apa bedanya? Senyumnya sama, bersiulnya sama, yellingnya sama, ya, teriakannya sama. Kemudian senyumnya sama. Lalu kemudian monyongnya sama, meletnya sama. Cuma yang membedakan yang kiri pakai baju, pakai jas, yang kanan nggak pakai jas. Makanya bapak-bapak jangan merasa bangga kalau bulu dada masih lebat. Artinya proses evolusinya belum selesai. Itu candaan-candaan aja gitu ya.
Jadi artinya kalau kita sebut manusia adalah sekedar tubuh, maka kita memang nggak ada beda kalau manusia hanya sekedar tubuh dengan binatang. Itu nggak ada beda. Apa yang membedakannya? Siapa yang disebut dengan manusia? Siapa yang disebut dengan insan? Masuklah kita ke surah 76 ayat 1. Oke. Surah 76 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Bukankah telah datang kepada insan hinum minad dahri suatu masa dari waktu lam yakun syai'am madzkura yang pada masa itu ia belum menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Yang biasa belajar bahasa Arab, mana fi'il fa'ilnya? Fi'ilnya ata. Fa'ilnya yang mana? Hinun, betul Bu. Yang menjadi maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya di awal, ditaruh di setelah fi'il. Jumlah jar dan majrur menjadi maf'ulun bih. Alal insan. Enak ngomong-ngomong tentang bahasa Arab, tapi yang nggak punya bahasa Arab, yang nggak mampu bahasa Arab, gimana caranya? Ya. Ya. Barusan langsung Bu Isna ini karena udah pernah bahasa Arab jadi paham gitu ya. Oke, yang nggak bisa bahasa Arab, nah kita masuk ke bahasa Indonesia aja ya. Di posisi bangunan bahasa Indonesia itu subjek, predikat dan objek. Kita lihat terjemahannya Bapak dan Ibu. Bukankah telah datang kepada insan suatu masa dari waktu yang pada masa itu ia belum menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Telah datang itu apa Bapak dan Ibu? Predikat. Kan begitu kan ngomongnya ya. Atas insan apa Ibu? Objek. Suatu masa dari waktu apa Bapak Ibu? Subjeknya. Subjeknya itu, fa'il itu. Gitu ya. Subjek itu fa'il. Nah, baru masuk kepada bukankah telah datang kepada insan suatu masa dari waktu? Telah datang kepada insan suatu masa dari waktu. Mana yang lebih dulu ada? Masa dari waktu apa insannya? Insan. Kalau orang yang belajar bahasa Arabnya udah bagus, langsung tahu yang lebih dulu ada adalah insan. Tapi kalau yang hanya mengetahui dari terjemahannya saja, dia akan bingung. Dia akan bilang bahwa yang lebih dulu ada adalah masa dari waktu. Paham Bu? Paham nggak? Enggak. Baik, saya ulangi ya. Oke, saya akan menafikan yang pintar bahasa Arab ya. Karena sebagian besar ini nggak produk pesantren. Oke ya. Oke, baik, ke bahasa Indonesia. Bukankah telah datang kepada insan suatu masa dari waktu? Subjeknya apa? Masa dari waktu. Predikatnya apa? Datang. Objeknya apa? Insan. Jadi, waktu mendatangi siapa? Mendatangi insan. Saya coba ilustrasikan ke dalam konteks kita hari ini. Kita semua mendatangi omah limasan. Sama kan dengan bahasa barusan? Mana yang lebih dulu ada? Kita apa omah limasan? Omah limasan. Ya kan? Omah limasan sudah lebih dulu ada di sini. Bukan kita nggak ngomong kitanya ada di mana gitu Pak. Tapi yang lebih dulu ada di sini apanya? Omah limasan. Gitu. Objeknya lebih dulu ada. Itu. Sementara subjeknya belakangan datangnya. Itu. So dengan demikian objeknya lebih dulu ada siapa? Omah limasan. Kita yang mendatangi belakangan datangnya. Kita masukkan ke bahasa ini. Masa dari waktu mendatangi siapa? Insan. Berarti insan lebih awal dibandingkan masa. Nah, ini mengubah semua paradigma kita. Kita anggap bahwa masa lebih dulu ada sebelum adanya insan selama ini. Gitu ya? Kan gitu kan?
pendapat kita bahwa waktu telah dulu ada sebelum adanya insan. Sebelum adanya yang lain-lain. Begitu pemahaman kita. Tapi ini diubah dengan ayat 76, surah 76 ayat 1. Yang lebih dulu ada adalah insan. Sementara waktu datang belakangan. Kok bisa begitu, Ustadz? Kita konfirmasi ke dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Sirul Asrar. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Rasulullah? Ada yang hafal ayat hadisnya? Awalu. Jangan langsung an-nur, Pak. Konteks hadisnya dibuka semua dulu. Kalau seorang mubalik harus bilang diksinya ya. Teks hadisnya. Awalu ma khalaqallahu ruhi. Yang paling awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruhku. Teks yang lain nuri, nurku, nur Muhammad. Nah, jadi yang paling awal dicipta oleh Allah adalah nur Muhammad. Nah, ini menjawab atau menguatkan surah 76 ayat 1. Yang paling awal dicipta oleh Allah adalah nur Muhammad. Maka dari nur Muhammad itulah Allah cipta nur-nur lain, ruh-ruh lain. Ruh-ruh lain, ruh-ruh lain, ruh-ruh lain, ruh-ruh lain. Itu, Pak. Ya. Semakin dekat ruh-ruh itu dengan ruh yang paling utama, maka tingkat ketakwaannya semakin bagus. Semakin jauh dari ruh utama, maka dia semakin jauh. Tetapi Allah yang maha adil tidak diturunkan yang paling utama di awal penciptaan. Begitu juga yang paling akhir diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Tidak urut kacang. Bisa saja yang paling jelek diturunkan di awal penciptaan, kemudian yang paling baik di pertengahan zaman. Gitu. Contohnya, coba lihat dosa pertama yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil. Yang melakukan dosanya siapa? Qabil ya, kakaknya membunuh Habil. Itu ruh yang kualitasnya paling jelek. Diturunkan paling awal. Tapi ruh yang paling utama justru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyebabkan kita memahami bahwa nur itu oleh Allah nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah paling awal sebelum adanya waktu. Paham, Pak? Bu? Paham ya? Ini udah pada mulai wafat nih. Udah mulai pada wafat. Oke. Ya. Oke, ini materi ini paham kan nih, Pak? Ini agak berat sih, malam-malam lagi disampaikan. Paham ya? Ya. Insya Allah bingung. Karena baru pertama kali sih ya. Nah, makanya memang harusnya khusus tasawufnya diikutin dari awal gitu. Nah, karenanya kemudian saya sampaikan lagi nih ya. Sekaligus dibedah. Jadi semoga ada yang bisa menyampaikan. Ya. Betul, harus sering, Bu. Nah, kalau mau sering tinggal dicari di YouTube. Mengenal diri menggapai ilahi Kiai Haji Wahfiuddin. Nah, ada tuh di YouTube tuh. Ya, cari di YouTube. Oke. Nah, oke, sudah paham belum bahwa insan itu sudah lebih dulu ada sebelum adanya waktu. Maka secara ruh, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, umurnya itu bisa jadi ribuan tahun bahkan miliaran tahun ruhnya. Ya. Kalau jasadnya sejak dilahirkan oleh ibu di alam dunia. Tetapi secara ruh bisa jadi tua banget. Gitu. Ini ananda kita nih yang masih gadis-gadis bisa jadi udah nenek-nenek di sononya. Zaman dulu umurnya miliaran tahun mungkin. Gitu. Karena dia sudah diciptakan lebih awal.
di alam dimensi keilahian. Itu oleh Allah bareng diciptainya itu banyak banget gitu. Tapi karena sifatnya adalah ruh, dia terbuat dari cahaya. Karena cahaya itu nggak butuh ruang sama nggak butuh waktu, Pak. Itu ya. Jumlahnya bisa miliaran bahkan. Sampai dengan hari ini pun masih ada ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad di janin ibunya masing-masing. Masih banyak stoknya. Kalau stoknya udah habis kiamat. Itu ya. Betul Pak Rizky. Ya, stoknya masih banyak. Allah masih punya banyak stok. Wa nafaqtu min ruh itu masih banyak stoknya. Nah, manusia yang ruh ini ada misi dari Allah, ya. Allah menciptakan ruh punya misi. Apa misinya? Nah, Al-Qur'an surah 2, surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni sesungguhnya aku ja'ilun penjadi fil ardi di muka bumi khalifah." Maka ruh ini punya misi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah dari kata khalafa. Khalafa artinya apa khalafa? Mengganti. Mengganti khalafa itu. Ya. Mengganti. Mengganti apa? Mengganti fungsi tugas Allah di muka bumi sebagai pengelola bumi. Itu menjadi fa'ilnya khalifah. Dari kata khalif, ya pakai ta marbutah bentuk perempuannya khalifah. Itu. Maka menjadi apa? Khalifah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah mesti siapkan jasad. Ya, mesti siapkan jasad. Jasadnya dari materi di bumi. Sebab nggak mungkin kalau ruh saja yang dikirimkan oleh Allah ke muka bumi, apa jadinya itu angkot-angkot kalau saja ruh hanya dikirimkan di muka bumi. Jalan sendiri angkotnya, supirnya nggak ada. Ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak heran kalau angkotnya udah dibikin oleh Tesla. Ya, kalau Tesla kan udah nggak ada, udah bisa udah bisa mengendarai sendiri autopilot gitu ya. Kalau zaman sekarang belum bisa gitu ya angkotnya. Jadi butuh apa? Butuh jasad. Maka Allah siapkan jasadnya dari tanah. Itu maka ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ya ke dalam jasad. Nah, ini masuk ilustrasinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bashar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku adalah pencipta bashar dari tanah. Jadi bashar terbuat dari tanah. Ya, ada bahasan lagi yang lain, Pak, tentang embriologi. Ya, embriologi ini bisa bahasnya 2 jam, Pak. Ya, jadi jangan dimasukin di KT. Tambah bingung orang-orang, gitu ya. Ini aja udah bingung. Para mubalik aja pada bingung. Pada ngantuk ya. Oke. Jadi Allah menciptakan bashar dari tanah. Wa nafaqtu fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi. Ketika sudah kusempurnakan, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Min ruhi, bukan ruh Allah, tapi sebagian dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan sebelumnya. Di alam dimensi keilahian. Jadi ruh-ruh itu diturunkan oleh Allah. Ya, Pak Rizky berapa puluh tahun yang lalu, ruhnya ditiupkan oleh Allah ke jasadnya. Ya, Pak Juni berapa puluh tahun Pak? 60? 58 tahun yang lalu. Itu. Saya 17 tahun yang lalu. Ditambahan plus ya. Gitu ya. Oke. Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalam bashar. Maka ruh ditiupkan oleh Allah ya. Tentunya tidak ditiupkan sebagaimana pandangan kita ditiup gitu, enggak ya. Itu mah dukun gitu ya. Ditiupkan oleh Allah ke dalam bashar.
Ketika ruh sudah masuk ke dalam basar, maka dia menempel dengan kuat dan erat. Saking kuat dan eratnya nggak mau lepas dari basar. Itu. Contohnya Pak, sekarang Bapak cubit pipi Bapak dan Ibu. Yang sakit siapa? Sebenarnya yang sakit adalah ruh. Yang merasakan sakit adalah ruh. Coba jasad, Bapak pencet pipinya. Sakit nggak dia? Bapak tekan-tekan dia, Bapak apain kayak gitu? Sakit nggak dia? Nggak bakal kesakitan. Kenapa nggak sakit? Ya, ruhnya nggak ada. Paham? Itu ya. Jadi ruh itu nempel kuat erat kepada basar. Saking nempelnya, saking kuatnya, saking eratnya, maka basar itu, ruh itu susah meninggalkan basar. Apalagi kalau di alam dunianya, kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam dunia sangat dinikmati. Itu ya. Ya. Pengen kawin terus laki-laki. Gitu ya. Itu sangat nikmat tuh, kenikmatan Pak. Itu ya. Anugerah. Ya. Lalu kemudian kalau mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan susah meninggalkan basar. Kenapa? Karena masih terikat di alam dunia. Nah, tapi suatu waktu dia memang harus dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Ajalnya tiba, maka basarnya mati, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa sisipkan materi mati dan wafat. Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 42, 39 ayat 42 untuk menegaskan proses kematian dan wafat. Tapi kalau terlalu panjang waktunya cukup di sini saja. Gitu ya. Tapi kalau untuk supaya memahamkan lebih paham lagi ketika kita lihat wah antusiasnya luar biasa nih peserta nih. Itu maka kita sampaikan materi mati dan wafat. Perlu nggak saya sampaikan sekarang? Hah? Serius? Berarti antusias itu, walaupun ada yang wafat. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini perlu saya copy apa enggak nih sama ibu-ibu, bapak-bapak nih? Perlu ya. Nanti siapkan saja atau kita masukkan ke Google Drive. Nanti biar diakses di Google Drive itu. Bisa nggak mengakses Google Drive melalui handphone? Bisa lah, masuk ke Google, Gmail, di Gmail itu ada tulisannya Drive. Nanti linknya saya kasih. Nanti bapak-bapak, saya buka, saya open source-nya, nanti tinggal masuk link itu, maka masuk ke Drive bapak masing-masing. Gitu loh ya. Jadi saya nggak usah capek-capek lagi. Gitu. Oke. Sekarang ke materi mati dan wafat dulu ya. Jadi untuk materi mati dan wafat, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sampaikan kepada peserta, Bu, Pak, orang Indonesia bilang mati, wafat, meninggal dunia sama ya?